Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat terus nih Pak. Selalu semangat Mas Awan. Oke, luar biasa Pak Rinto ya. Minggu lalu Pak Rinto sudah melalui IWPI sudah kirim surat kepada Kanwil DJP kalau nggak salah ya, sehubungan Ya. dengan eh, mengedukasi mereka cara bikin surat kuasa. Nah, hari ini IWPI sudah bersurat juga kepada kantor pusat DJP ya, Ya, supaya betul mereka Mas. teredukasi bagaimana cara bikin surat. Bagaimana ini Pak ceritanya? Jadi kalau kemarin kami kirimnya ke Kanwil DJP Jatim 3, nah ini kita kirim ke kantor pusat Mas Awan, biar nanti Hmm, dijadikan dasar surat edaran di antara mereka, biar hmm, tidak salah-salah ini Mas, membuat surat kuasa. Ini hmm, kan kita bantuin Mas. Jangan sampai hmm, kita tuh di persidangan hanya tengkar hmm, perkara surat kuasa itu loh Mas. Kok hmm, nggak mau baca aturan itu loh Mas. Kan hmm, ternyata banyak aturannya Mas, ada SEMA itu loh Mas. hmm, Nah, ini kami dari WPI inisiatif kita kirimkan aja lah contoh contoh formatnya biar dipakai sebagai acuan atau hmm, ditambah-tambah atau gimana Mas Awan. hmm, Jadi ini surat kami seperti ini Mas. Nah ini Mas, hmm. kepada Dirjen Pajak yang baru Mas. Ini Oke, kepada Pak yang Bimo. terhormat Direktur Jenderal Pajak Bapak Bimo Wijayanto SEAK MBA PhD di Hmm, Jalan Gatot Subroto 40 sampai 42 perihal penyampaian contoh surat kuasa sesuai dengan SEMA nomor 7 tahun 2012. Bersama hmm, ini kami sampaikan contoh surat kuasa yang dapat digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menunjuk perwakilan dalam menghadiri persidangan di Pengadilan Pajak. Contoh surat kuasa ini telah disusun dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012, khususnya mengenai syarat dan bentuk kuasa yang sah dalam proses peradilan. Tujuannya adalah untuk hmm, mendukung tertib administrasi serta kelancaran proses persidangan perpajakan, khususnya dalam perkara-perkara yang juga hmm, menjadi perhatian kami selaku organisasi yang menaungi para wajib pajak. Kami lampirkan dokumen tersebut sebagai referensi besar harapan kami agar contoh ini dapat menjadi bahan pertimbangan. Nah, ini hmm, kalau mandat seperti ini, Mas. Kan mereka ada hmm, banyak, Mas. Ada kalau dia pakai cap 146 ya sama 206 itu kan masih mandat, Mas Awan. Nah, ini kop hmm, instansinya nanti kan ada Kementerian Keuangan, Kanwil mana, baru KPP Madya atau KPP pertama. hmm, Terus surat kuasa khusus nomor sekian sekian. Nah, yang bertindak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan didasarkan hmm, pada Kepres nomor sekian-sekian tentang pengangkatan Direktur Jenderal Pajak serta keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep sekian-sekian tentang hmm, delegasi wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada pejabat di lingkungan Jenderal Pajak. Nah, hmm, ini Mas suatu kuasa khusus. Nah, ini namanya siapa yang hadir secara khusus atas nama Direktur Jenderal Pajak untuk menghadiri, mendampingi dan mewakili Direktur Jenderal Pajak dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Pajak berdasarkan surat hmm, panggilan nomor sekian-sekian. hmm, Nah, jadi nanti ini Mas, apa bisa sama terus surat kuasanya Mas, hmm, nggak ganti-ganti. Nah, ini juga penerima kuasa diberikan pilihan wewenang dalam, nah ini Mas, hmm, menandatangani menerbitkan surat tanggapan ini semua Mas, menghadiri persidangan serta memberikan keterangan secara lisan maupun tulisan, mengajukan dan atau menolak alat bukti dalam persidangan, menerbitkan hmm, permohonan penundaan pelaksanaan penagihan pajak, menyusun menerbitkan hmm, kesimpulan akhir untuk keperluan persidangan, melakukan tindakan-tindakan hukum. Nah, seperti ini Mas Awan. Ini sama. hmm. Ini formatnya. Ini kalau delegasi tinggal ganti capnya saja Mas. Oke. Hmm. Nah, seperti itu Mas. Sama dengan yang di Kanwil. Terus ini. Hmm, Nah, ini bukti kirimnya Mas. Kita kirim hmm, ke informasi@pajak.go.id P2 Humas. hmm. Jakarta khusus pajak.go.id Mas. Oke. Hmm. Dan ini jangan sampai kita habis energi terkait dengan surat kuasa itu loh Mas. Hmm, Nah, ini kita bantuin Bapak Dirjen Pajak, nah, supaya mengetahui nih betapa administrasi di perpajakan ini sangat ribet itu, Mas. hmm. Jadi nggak cuma wajib pajak yang harus ribet ya, petugas pajak juga harus ribet, harus ikuti aturan, harus lengkap surat kuasanya ya.
Betul, betul Mas Awan. Ya katanya kita negara hukum Mas Awan. Hmm, Nah, dan pasal 28 juga ini Mas kita bersama nih kedudukannya di hadapan hukum. Baik pemeriksa hmm, pajak, dirjen pajak maupun wajib pajak Mas Awan. Tidak bisa ini hmm, nggak seimbang gitu loh, Mas. hmm. Hmm. Oke, siap. Kita nantikan ya bagaimana reaksi dari Kanwil dan DJP Pusat ya. Mudah-mudahan mereka betul-betul bisa merubah surat kuasanya atau surat tugasnya menjadi format yang betul supaya kita nggak berputar-putar terus seputar legal formal di pengadilan pajak ya. Betul Mas Awan. Oke, siap. Terima kasih Pak Rinto. Jumpa lagi bersama IWP di podcast berikutnya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mas Awan.